dengan kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas agar apa? Agar kelas ini menjadi kondusif, agar kelas ini menjadi baik, tidak ada pelanggaran-pelanggaran antara kalian, paham ya? Sebelum mulai kegiatan hari ini, yuk kita coba konsentrasi dulu. Coba konsentrasi. Hari ini kita akan bahas terkait dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatannya adalah budaya positif yang nantinya akan kita gunakan sebagai peraturan yang ada dalam kelas ini ya. Jadi di sini nanti akan Pak Tri berikan ya, 2 kertas. Nanti akan dibuatkan kelompok sampai buat terkait dengan kesepakatan budaya positif apa yang menurut kalian baik untuk ditanamkan dalam kelas ini, paham ya? Nah, seperti semisal dalam masuk ruangan ini tadi kan ada anak yang tidak menggunakan kaos, jadi nanti dibuat aja kesepakatan bahwa ketika masuk dalam kelas ini seluruh siswa wajib memakai kaos ya, agar ruangan menjadi harum ya, menjadi bersih. Tempel di papan tulis pelan-pelan ya. Untuk kelompok 9 yuk bisa maju, tempel di ya. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 4, tempel. Untuk kelompok 6, untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
bersama-sama menurut kami kesepakatan kelas yang terkait kesepakatan kelas yang kami buat secara bersama-sama. Menurut kami kesepakatan kelas yang melibatkan seluruh siswa ini menjadi kelas kami lebih baik dalam membangun kelas impian kami sesuai dengan harapan kami, sehingga kami akan lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang kami buat. Demi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Kepala Sekolah SDN 8 Lampu Kibang yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SDN 8 Lampu Kibang saya hormati, serta kepada Bapak dan Ibu Guru bidang studi yang ada di SDN 8 Lampu Kibang yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa ada kekurangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini, acara kita yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 8 yang akan disampaikan oleh Bapak Triyono, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita banyak terpuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita masih berkesehatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga selalu tercurahkan di junjungan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan selamanya di surga Allah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 8 Lampu Kibang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan juga guru mata pelajaran SD Negeri 8 Lampu Kibang, Kecamatan Lampu Kibang, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung yang hari ini hadir dan saya hormati. Di sini akan saya sampaikan terkait dengan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, nama saya Triyono SPD. Di sini dalam budaya positif, mungkin Bapak Ibu tahu ya tentang dengan budaya positif. Apa itu Bu, budaya positif itu? Jadi budaya positif itu adalah budaya baik yang biasa dilakukan di sekolah ya. Jadi yang dilakukan sekolah baik itu dilaksanakan oleh kita sebagai guru, juga dilaksanakan oleh anak-anak kita. Jadi budaya positif itu seperti ketika dia datang kita sambut dengan senyuman ya, dengan 5S, senyum, sapa, salam. Nah itu kalau sudah menjadi sebuah budaya di sekolah ini kita akan melekat sehingga anak-anak setiap harinya akan selalu melaksanakan itu. Nah di sini ada tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh
atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini ada bahasa menuntun ya Bapak Ibu ya. Jadi menuntun itu adalah apa menuntun Bu? Mengarahkan, membimbing ya. Semisal di salah satu siswa kita ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polisi. Nah itu kita menuntun. Nah nanti kalau jadi polisi itu polisi yang baik, polisi yang punya karakter. Ketika di jalan jangan apa? Jangan nanti menilang ya. Tilang enggak ada helm diminta duit. Nah sehingga oknum kan begitu. Polisi-polisi yang akan datang akan lebih baik. Jadi justru kita sebagai guru akan menuntun yang nantinya akan menjadi polisi yang baik, polisi yang memiliki karakter. Terus tidak sombong ya. Nanti ketika di masyarakat sombong, mentang jadi polisi, mentang jadi dokter, mentang jadi camat, nanti dia akan melakukan kesombongan. Makanya di sini kita sebagai guru kita tuntun. Nah, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan ini adalah seperti lahan pertanian. Nah, lahan pertanian ini lahannya itu adalah sekolah. Sekolah ini sebagai lahan. Terus di situ dalam lahan pertanian ada padi atau bibit. Nah, padi itu adalah seorang siswa. Nah, petani siapa? Petani adalah kita. Kalau lahannya sudah ada, sekolah sudah baik, sudah bagus, terus bibitnya, anaknya sudah baik. Nah, petaninya tergantung baik nggak petaninya. Contoh, ketika kita menanam padi, kok nggak tumbuh, nggak baik. Nah, kita harus tahu sebagai petani, oh ini nggak tumbuh karena apa? Seandainya buahnya kurang ya kita kasih semprot. Semprotnya semprot apa? Semprot buah. Jangan malah dipupuk. Kalau dipupuk dia subur, buahnya tidak ada buahnya. Apa? Karena pohonnya gemuk gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai guru salah memberi pupuk terhadap anak. Seharusnya kita semprot agar tumbuh buah, tapi malah kita pupuknya seperti itu. Diibaratkan seperti lahan pertanian. Selanjutnya di sini budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu ya, kalau sudah tertanam di sekolah. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Nah, ini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ada dua, ada disiplin positif. Yang ketiga kebudayaan dasar manusia. Keempat ada motivasi perilaku manusia. Kelima restitusi posisi kontrol guru. 6 keyakinan kelas. 7 segitiga restitusi. Nah di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih disiplin itu? Apa Bapak Ibu? Apa terkait dengan disiplin? Datang sekolah, tidak terlambat. Apalagi? Seragam sesuai dengan ketentuan. Nah, hal seperti itu ya. Nah, di sini makna disiplin positif. Apa itu? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contoh, disiplin berangkat sekolah, ketika nggak terlambat dihukum. Nah akhirnya mereka merasa bahwa disiplin itu adalah sebuah hukuman. Contoh lain, seperti kita memakai helm. Disiplin, atau polisi itu ada polisi disiplin. Nah kita di situ merasa bahwa kita sudah disiplin. Jadi disiplin adalah aturan ya, aturan. Ini pada polisi harus disiplin. Ketika karena sekolah ketemu sama guru yang agak galak, saya terlambat. Saya jelaskan hukuman ini, karena hukuman disiplin. Jadi di situ disiplin itu adalah disiplin ketakutan terkait dengan apa?
dengan hukuman yang ada. Contoh, sampai ke puskesmas, pakai masker, nggak pakai masker nggak boleh masuk. Waduh, kena disiplin, akhirnya beli masker keluar. Hukuman, sebatas hukuman. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bahwa disiplin itu adalah terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nah ini kita dibahas di sini. Contoh, oh saya nggak pakai helm. Nah nilai kebajikan akan muncul. Oh kalau nggak pakai helm saya jatuh, luka kepala saya, kan begitu. Jadi disiplinnya adalah suatu nilai-nilai kebajikan. Nah ini kalau nanti diterapkan, kita akan timbul di budaya positif pada diri kita, seperti masker. Ngapa itu puskesmas masuk aja harus pakai masker. Nah akhirnya kita jengkel kan, karena apa? Itu tadi, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa oh itu ternyata nilai kebajikan. Oh iya, kalau saya pakai masker itu ada batuk sehingga saya tidak tertularkan, begitu ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya di sini, nah ini disiplin ya, terkait masalah disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk menilik tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Makanya nanti kalau kita sudah bertanam dengan kita sebagai guru, kita sampaikan dengan anak-anak bahwa oh ternyata gitu loh, disiplin itu adalah suatu nilai kebajikan yang harus kita tanamkan agar anak nggak merasa bahwa itu adalah hukuman gitu loh. Jadi larinya nanti ke negatif. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada kebutuhan dasar manusia, ya. Realita kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini yang pertama adalah fisiologis, yang kedua keamanan, yang ketiga cinta, yang keempat harga diri. Terus selanjutnya di sini terkait dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini juga nanti larinya akan ke budaya positif. Awalnya disiplin, peraturan, tapi nanti akan keyakinan ini akan menjadi budaya positif di setiap kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini ada peraturan kelas ya, ada keyakinan kelas. Nah, semisal kita nanti akan kita kembalikan ke anak. Ya nanti ada videonya juga. Artinya apa? Dalam kelas ini kita buat kesepakatan terkait dengan keyakinan kelas. Semisal anak, ya ini yang sudah saya lakukan pada waktu itu. Jadi anak diberikan kertas, suruh nulis terkait dengan keyakinan-keyakinan yang akan tumbuh di kelas ini. Contoh, masuk kelas menggunakan kaos kaki. Nah mereka buat seperti itu. Nah setelah itu kita tempel. Nah kesepakatan keyakinan kelas ini nanti akan kita sampaikan, setuju atau tidak. Semisal, Pak, kemarin loh teman saya makan di kelas, saya negur malah marah. Nah, dari situ mereka akan tuangkan tulisan itu, tuangkan keyakinan itu, tulis di kertas itu. Tidak boleh, bukan tidak boleh ya, makan di kelas tidak baik. Nah seperti itu ya, makan di kelas tidak baik. Sehingga keyakinan kelas akan muncul. Ketika di situ sudah kita tempel, sudah kita sepakati, sehingga dalam diri siswa yang tadi merasa bahwa oh ternyata di kelas makan itu nggak boleh. Nah sehingga mereka akan makannya di luar kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, ini secara bentuk positif ya. Jadi nggak boleh dilarang membuang sampah sembarangan, nggak boleh. Apa yang nanti kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini keyakinan kelas. Nah, di sini setelah keyakinan kelas di sini ada segitiga restitusi. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung menghardik ya anak, menyalahkan salah menyalahkan. Tapi di sini ada namanya segitiga restitusi untuk dapat mengatasi anak tersebut. Nah, di sini ada yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika ada anak semisal berkelahi, nah berkelahi kita panggil di kantor, dua-duanya ditanya ada permasalahan apa dan sebagainya. Ya, distabilkan dulu. Perbuatan salah itu tidak apa-apa. Artinya anak biar tenang dulu, kita kasih ketenangan dulu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah dari situ ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, saya juga pernah melakukan masalah yang sama seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita menstabilkan dulu, jangan kamu ini. Nah dari situ mereka langsung down. Jadi kita menstabilkan dulu kedua anak, stabilkan dulu. Tanya apa sih, kita cari solusinya ya nak ya. Gitu, kamu berat merasa begitu kan? Satunya ditanya, ini lu Bu, dia tadi itu minjem pulpen saya baru pulang saya marah. Nah, disitu kita menstabilkan. Kamu berat loh merasa begitu, boleh bilang begitu boleh. Tapi karena kamu berbicaranya terlalu kasar sehingga teman kamu tersinggung kan begitu. Jadi kita stabilkan dulu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Selesai juga kamu pulangkan dengan mengucap apa? Ucap terima kasih sudah meminjamkan, dibalas kembali kasih. Kan begitu ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah dari sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah ditanya, berkelahi, kan kesepakatan dibuat di kelas harus hidup rukun. Ditanya, dia akan keyakinan. Kamu berdua ingat gak? Kamu melanggar gak keyakinan di kelas kamu? Ingat-ingat, iya melanggar. Ya keyakinan yang mana kira-kira? Gak boleh berantem, kan harus hidup rukun. Nah itu akhirnya di sini ya kita buat keyakinan. Agar tidak kita melanggar keyakinan, besok lagi jangan berantem lagi ya nak. Oh iya, nah mereka didamaikan. Itu ya Bapak Ibu. Nah itu saja yang saya sampaikan. Setelah ini nanti ada video terkait dengan restitusi, nanti akan saya tampilkan. Nanti agar Bapak Ibu bisa tahu bagaimana cara ketika ada anak kita yang melakukan kesalahan. Nah selanjutnya video restitusi akan saya tampilkan. Terkait dengan budaya positif yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat saya pribadi, mungkin bermanfaat dengan Bapak Ibu semua. Kada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurledia. Saya di sini sebagai guru kelas 3 di SDN 8 Lambung Kibang akan memberikan sedikit umpan balik terkait pembelajaran kalian tentang diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Nah, mungkin di sini yang paling utama ya, biasanya di sekolah itu yang harus kita terapkan tentang kedisiplinan, tentang disiplin anak-anak, entah itu di saat belajar maupun di dalam kelas ataupun di ruang kelas, ya. Jadi di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri. Di sini kami mendapatkan banyak sekali ilmu yang dapat kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.